Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Serta Laksar kelompok 17 angkatan 1 subkelompok 2 akan menampilkan video analisis isu kontemporer dengan saya Dr. Hendra Gani Harhat bersama teman-teman saya. Saya Dr. Lila Eliana Nasution. Hai, nama saya Dr. Lisa Lestari. Halo, saya Dr. Maulida Septianita. Hai, saya Dr. Muhammad Anggara. Mari saksikan diskusi kelompok kami. Baiklah, ini pelatihan dasar CPNS 2021, analisis isu kontemporer COVID-19 dengan pengampu materi Dr. Hieronymus Godang, SPD MSI, BPSDM Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Baik, untuk mengawali pembahasan ini, berikut 3 identifikasi isunya. Yang pertama, rendahnya angka kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Kota Pinang saat pandemi COVID-19. Yang kedua, belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Yang ketiga, belum optimalnya pelayanan COVID-19 di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Berikut ini kita lihat data tentang COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Labuan Batu Selatan, di mana update ini sampai tanggal 15 Agustus 2021. Kita bisa lihat dari beberapa kecamatan ini, yang paling tinggi mengalami kasus konfirmasi yaitu di Kecamatan Torgamba. Sementara yang paling sedikit yang konfirmasi itu berada di Kecamatan Silangkitang. Dari data tersebut kita lihat di mana yang terkonfirmasi sampai saat ini sudah mendekati 1.000, yaitu 1.900 orang, dan yang meninggal sampai tanggal 15 Agustus itu sekitar 52 orang. Berdasarkan data kunjungan yang pasien pada poli anak di Rumah Sakit Umum Kota Pinang, dari awal Januari sampai bulan Juni, kita lihat pada diagram batang ini, di awal Januari pasien itu berkisar sekitar 55 orang, Februari ada peningkatan, dan paling puncaknya berada di bulan Maret. Setelah itu, pada saat diterjang dengan COVID yang varian baru, Delta, ada terjadi penurunan jumlah pasien yang sangat signifikan dari April hingga ke Juni, yaitu berkisar sampai mendekati 30-an pasien per orang. Itu bisa dilihat dari data hard copy yang kita lihat di sebelah kiri. Benar sekali, semenjak pandemi COVID-19, kunjungan layanan JKN mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini juga berdampak pada layanan di puskesmas di tempat saya bekerja. Kunjungan pasien penyakit tidak menular juga mengalami penurunan kunjungan. Untuk isu yang kedua, tentang belum optimalnya vaksinasi di wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan, secara umum dapat dilihat bahwasannya warga kesulitan untuk mendapatkan vaksinasi. Sempat ditolak berkali-kali, sedangkan untuk daerah Medan sendiri, stok vaksin sangat terbatas. Nah, untuk khususnya di wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan, kebetulan kami adalah beberapa dokter yang ikut dalam tim vaksinator di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Banyak sekali pasien-pasien yang menanyakan tentang kondisi vaksin yang akan dilakukan, baik vaksin pertama ataupun vaksin keduanya. Dan itu rata-rata kondisi vaksinnya lagi kosong atau belum ada penambahan dari bagian pusat. Selain itu juga banyak juga hoax yang mengatakan vaksin itu bisa mengandung microchip, ada juga yang mempercepat kematian, ada juga sampai mengandung racun yang berbahaya. Sampai-sampai di masyarakat di Kabupaten Labuan Batu itu pada takut untuk vaksinasi, padahal semua itu hanya hoax. Maka dari itu kita juga harus bisa menangkal hoax. Oke, yang ketiga juga kita akan mengangkat kasus tentang belum optimalnya pelayanan COVID-19 di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, ini ada beberapa puskesmas yang telah kami data, termasuk dengan puskesmas saya juga, bagaimana kita mengobati COVID-19 sedangkan obat-obatan itu belum ada. Sedangkan kita tahu tadi, seperti yang dibilang Dr. Angga, pada Labuan Batu Selatan itu sekitar 900-an. Nah, tapi obat-obatan itu sampai sekarang belum terrealisasi, makanya banyak juga pasien-pasien COVID-19 itu langsung kita rujuk ke tingkat pusat. Makanya pelayanan di fasilitas kesehatan di Labusel itu masih belum optimal. Berikutnya, mari kita bahas dengan metode PKL untuk melihat kualitas isu. Oke. Dan selesai kita bahas PKL, nanti kita bahas selanjutnya tentang WSG, biar tahu mana isu yang paling prioritas. Diagram. Nah, ini variabel yang kita gunakan yang 6M ya? Ya. 1, apa yang kita isi di men ini? Budaya orang sekitar yang masih terlalu percaya sama hoax gitu kan. Lalu ini kayaknya men ini masih personal, nggak rame gitu ya? Iya, nggak sih? Kurang tenaga kesehatan. Ya betul juga. Kurang ya. Jadi, Vaksinator aja langsung, vaksinator kurang. Oh gitu ya. Jumlah vaksinator yang kurang. Kurang gitu aja kan. Jumlah vaksinator kurang. Tuh, kurang sosialisasi nggak salah. Iya. Sosialisasi berupa penyuluhan. Ini sosialisasi. Baru yang kedua, Pelaksanaan vaksin. Iya nggak sih? Iya kan? pesanan tidak merata kan? Jumlah vaksin. Ketersediaan vaksin terbatas nggak? Ketersediaan vaksin gitu ya. Iya. Mesinnya tadi bagusan itu sih jaringan ya kan? gangguan sistem PKL. Gangguan sistem gitu ya.
software Iya, gitu. software, Iya. dataware. Dia Data harus juga. kayak laptopnya, laptop terbatas misalnya gitu, atau masalah printer, Inilah pendataannya belum online, enggak? pendataannya udah Enggak. online bang. Oh, udah ya. Pendataan apanya? Pendataan masyarakat Oh belum iya, online. pendataan masyarakatnya sebenarnya udah online, cuman nggak maksimal. Aduh. Biaya Anti vaksin. ya Iya, Iya, budaya ada anti vaksin, betul. Betul itu. bagus kata bang ya, budaya anti vaksin. Kita kan tiap hari imunisasi sini. Oh ya tuh bang. Terus apa lagi ya? Lebih mementingkan kerja nggak sih daripada vaksin? Oh iya, Kami batu kualitas langsung. lingkungan pekerja. Mm-mm. Jarak nggak sih? Jarak bisa masuk lingkungan nggak sih? Bisa, dia berarti tempatnya yang ini, tempat si vaksin itu jauh. Terisolir. Kata-katanya ya. Baru apa lagi tuh? Ketersediaan vaksin kan? Iya, Tapi Oh, udah mungkin tadi. begini. Nggak ada alat ukur untuk Material. material itu menakar sebenarnya. apakah udah tersebar merata gitu informasinya, misalkan gitu. iya. Oke, Tadi tadi sampai di mana? measurementnya ketersediaan informasi, ketersediaan vaksin. Inilah hasil diskusi kita mengenai berbagai penyebab yang berperan terhadap belum optimalnya vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dengan penyebab utama yang bisa kami sampaikan adalah ketersediaan informasi yang belum merata kepada semua masyarakat, sehingga tidak tahu ketika ada kegiatan vaksinasi. Kemudian ketersediaan vaksin, sehingga menjadi penghalang untuk terlaksananya vaksinasi. Sekian hasil diskusi kami, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih.